ngobrol-ngobrol tentang perubahan teknologi di kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Nah, di sini udah ada Kak Eva. Halo, namaku Eva. Kakak lahir tahun berapa nih? Aku lahir tahun 2002. Nah, ngomongin tentang teknologi nih, kakak kan lahir tahun 2002 ya? Ya. Kalau dilihat-lihat perubahan teknologi pas tahun itu sama tahun sekarang tuh gimana sih Kak? Kayaknya sekarang udah makin canggih ya teknologi sampai berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Coba ceritain dikit dong Kak tentang teknologi sekarang tuh gimana? Contohnya apa ya? HP aja kali Iya. ya. Dulu waktu aku masih kecil, mungkin masih TK kali ya. Itu HP itu cuma HP yang kotak itu. Oh iya, HP yang pencet-pencet. Nokia ya, Nokia itu yang apa namanya? Ada gamenya. Berat Oh, banget. berat. Bisa buat itu Lempar pukul orang. Ya. Nah itu terus pas aku SD itu agak lumayan ya, mending ada gamenya, ada game ular-ular Oh, itu iya, tahu. iya, tahu Nah, tahu Kak. itu lumayan bagus, tapi masih Iya, masih pencet-pencet itu. Terus pas aku SMP itu udah ada Android. Nah, udah mulai canggih itu. iya. Terus Waktu SMA nih makin canggih lagi. kalau SMA udah bagus sih, pasti Iya, udah bagus. Udah ada iPhone juga iya, ya. Udah terkenal banget. perkembangannya udah bagus banget pas Apalagi SMA. sekarang. Ya, Sekarang di kehidupan sehari-hari HP tuh ngaruh banget nggak sih Kak? ngaruh sih. Iya Karena kan. banyak banget ya kita kan. Oh iya, juga dulu kan HP yang pencet-pencet kayak Nokia itu kan nggak bisa ya buat WhatsApp. Oh iya. Terus itu juga kalau misalkan kita mau telepon itu pakai pulsa kan. Nah, itu boros banget. Kalau sekarang udah ada WhatsApp, kalau kita mau telepon ya bisa pakai kuota. Terus juga dulu kan nggak bisa VC. Nah, sekarang bisa. Ya. Mungkin segitu ya Kak. Ini makasih banget udah mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang perubahan teknologi ke generasi, dari generasi ke generasi. Ternyata emang setiap tahunnya tuh pasti ada perubahan teknologi ya Kak. Ya, bener. Makasih juga yang udah nonton. Dadah teman-teman, selamat malam. Di sini aku sama ibu aku mau berbincang-bincang terkait perubahan teknologi di kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Nah, di sini udah ada ibu aku. Halo, nama saya Ibu Parmiati. Saya lahir tahun 1973. Nah, kita langsung mulai aja ya buat ngobrol-ngobrol santainya. Jadi kan sekarang udah teknologi udah canggih. Nah, kita mau membahas tentang teknologi zaman dulu sama zaman sekarang tuh gimana sih? Yang pertama, ibu aku kan dari tahun 1973 lahirnya. Nah, waktu itu pasti belum secanggih sekarang kan. Jadi waktu ibu aku masih kecil dulu teknologinya itu seperti apa sih Bu? Waktu masih ibu kecil, waktu kecil itu baru ada apa ya, TV, ada radio. Dan kalau radio itu hampir setiap rumah ada. Tapi kalau yang TV itu tidak semua orang punya, karena yang mampu beli TV itu waktu itu orang-orang yang kaya, yang punya uang. Kalau cuma orang-orang biasa nggak punya TV. Jadi waktu ibu masih kecil itu, ibu nontonnya di tempat tetangga. Sebelum nenek kamu punya TV, ibu itu lihat TV-nya di tempatnya waktu itu apa ya, Bapak Brimob itu yang punya.
Brimob itu. Nah, baru ibu bisa lihat TV, dan itu enggak setiap hari nonton TV itu. Rame-ramean. Iya, rame-rame. Dan itu kalau acara-acara khusus, misalnya Taman Ria Safari itu ya, ada Aneka Ria Safari itu waktu itu lagu-lagu. Dan kalau hari Minggu itu biasanya nonton film seri Mary, Laura itu, terus atau Rumah Masa Depan. Waktu itu ibu lihatnya cuma kalau malam minggu atau malam apa, waktu itu ada acara-acara penting aja. Karena apa, setiap hari nggak mungkin, karena kita nontonnya di tempat tetangga gitu. Berarti TV waktu itu punya TV sendiri itu tahun berapa ya Bu kira-kira? Kayak 80-an apa? Ya sekitar 8 berapa ya, 87-an, 86, 87-an itu. Waktu Sekitar Ibu itu masih SMP waktu itu punya. Dan kalau SD itu belum, waktu masih SD masih lihat di tempat masih lihat tetangga. bareng-bareng. Dan kalau mau dengar kabar, berita-berita atau berita ya, baik dari luar negeri atau baik berita dari apa itu, kita bisa dengarkan berita lewat radio. Waktu itu ada berita disiarkan, berita di radio. Kalau TV ya dulu juga ada kata berita itu jam 9, atau masih ingat itu waktu itu di TV juga ada. Tapi kan kalau di TV karena jarang apa ya, jarang lihat, seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali sudah, itu aja sudah. Kalau radio itu udah punya setiap rumah apa belum Bu waktu itu? Ya kalau radio hampir setiap rumah ada. Udah punya kalau Ya, radio. kalau radio hampir setiap rumah mesti punya waktu itu. Komunikasinya ya gimana ya, kalau waktu dulu ya, itu handphone kan belum ada. Itu pakai surat kabar apa oh gimana? iya, kalau waktu saya masih sekolah itu, waktu SMA ya, waktu SMA itu ya saya belum punya HP, karena saya SMA mulai tahun 90-an, terus saya lulus itu 93. Jadi belum ada HP waktu itu saya. Terus kalau ada surat menyurat atau apa, kalau komunikasi itu adanya cuma surat menyurat itu. Jadi misalnya saya ada apa, pengen apa atau rencana apa ya, kita titipkan surat lewat temen waktu itu. Kalau misalnya kalau jauh, kalau saudara jauh misalnya mau kirim surat ke yang ada di Jakarta itu, nah itu bisa lewat surat, lewat kantor pos. Dan itu juga waktu itu saya mulai apa ya, kerja di luar negeri itu mulai tahun 93. Saya lulus 93 itu saya pernah ke luar negeri itu juga, saya juga belum punya HP waktu itu. Dan komunikasi saya dengan orang tua itu lewat surat. Gitu. Terus bahkan ngirim duit aja nggak seperti sekarang, transfer lewat HP, karena semakin teknologi maju, ada internet. Bunda dulu kalau ngirim uang itu bikin cek. Nah setelah itu kita bikin cek, kita masukkan ke dalam amplop, kita kirim. Dalam amplop itu berupa cek. Setelah itu kalau nyampe ke orang tua, nah orang tua itu mencairkan cek itu ke bank yang dituju begitu. Kalau untuk itu Bu, untuk cara tahu uang kita udah terkirim ke penerimanya itu gimana? Belum bisa. Ya ini gini ya, lewat surat lagi. Waktu itu ya kita nunggu mungkin sampai ya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, kadang ya nggak tentulah begitu. Nggak seperti sekarang kita ngebel udah sampai belum apa belum. Iya begitu. sekarang mudah banget. Iya berarti teknologi itu ngaruh banget sama kehidupan sehari-hari ya Bu, berarti sekarang. Apalagi udah secanggih sekarang teknologi. Ya betul.
untuk saat ini karena ada teknologi, terus ada HP itu yang mempermudah untuk komunikasi, apa yang khususnya misalnya yang di luar negeri atau luar daerah, bahkan yang tidak terjangkau sekalipun, karena sudah ada HP ya kita bisa komunikasi, bisa saling nukar kabar atau apa lebih cepat gitu loh. Iya. Kalau dulu ya nunggu kabar apa, kalau itu dulu adanya baru telegram ya, telegram itu ada pesan singkat itu, waktu itu ada telegram apa telegram. Jadi kalau pesan cepat ya lewat telegram itu paling enggak berapa. Bentuknya apa itu? Telegram Iya bentuk ada apa pesan apa? pesan diketik itu lewat, ada nanti kantornya ya, Oh. terus nanti disampaikan sini kantor posnya, ada petugasnya yang dari kantor pos itu menyampaikan kalau ini ada telegram, ada pesan penting khusus singkat cepat waktu itu ya, paling tercepat ya itu ya telegram itu waktu itu. Kalau bunda kirim-kirim surat sama temannya biasa, cuma kirim-kirim surat misalnya, oh temennya apa di sana kangen pengen apa ya, kirim surat kabar lewat kantor pos, dan itu harus ada materainya. Waktu itu kalau kirim surat lewat kantor pos kan harus beli materai ya gitu lah zaman dahulu. Ya seru, ada serunya juga ya ternyata dulu. Tapi sekarang juga teknologi udah semakin canggih, udah ada perubahan dari generasi ke generasi. Iya betul. Cuma kadang-kadang teknologi sisi yang canggih untuk saat ini itu ya ada sisi baiknya juga ada sisi buruknya. Sisi baiknya yaitu mempercepat komunikasi, terus untuk bisnis, dan mempermudah menyelesaikan tugas-tugas baik dari sekolah atau kantor. Tapi sisi buruknya itu juga terkadang bikin orang malas dan kurang silaturahmi juga kurang. Karena apa? Bahkan dekat aja cukup lewat HP, HP. Bener Jadi, sih Bu, bener. akhirnya apa? Kita juga di sisi lain juga kurang di samping kurang bertemu atau silaturahmi juga kurang olahraga karena nggak gerak. Iya. Misalnya kita pesan makanan lewat HP, kita apa lewat HP. Nah kita kan cuma duduk di rumah, kita nggak bisa keluar gerak jalan-jalan, dan itu buat kesehatan juga penting. Iya benar, ya, sisi setuju. Terus karena HP kadang ada yang sisi jeleknya itu orang salah menggunakan. Jadi harusnya buat belajar, harusnya buat komunikasi atau apa, itu kadang yang ada sisi lain yang salah penggunaan itu berakibat kadang merugikan manusia itu sendiri gitu. Ya setuju sih Bu, aku juga pasti teknologi ada sisi baik sama negatifnya juga. Mungkin ini sekian dulu ngobrolnya, besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu di lain waktu. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Dadah.